Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengetahui bandar atau asing yang sedang akumulasi saham. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Jadi di sini cara mengetahui bandar atau asing yang sedang akumulasi saham memang cukup sulit. Jadi saya membuat video ini mungkin untuk teman-teman yang sudah berpengalaman atau sudah terbiasa di pasar saham sehingga bisa memahami beberapa istilah dan juga bisa membayangkan apa yang saya jelaskan. Jadi jika belum terbiasa, lebih baik jangan ambil pusing dengan akumulasi bandar di dalam saham karena pasti bisa bikin pusing, bikin mules dan membuat uang yang dingin kita bisa jadi panas jika kita tidak tahu tentang apa itu akumulasi. Jadi apa yang saya jelaskan ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi bisa salah tergantung pengalaman masing-masing. Tapi kalau mau dijadikan pelajaran atau referensi bisa silahkan. Karena apa yang saya jelaskan bisa salah dan juga bisa benar. Karena saya mengakui bandar atau asing itu lebih pintar dari saya. Jadi bandar itu memiliki teknik atau strategi yang sangat tidak bisa diduga-duga. Jadi lanjut saja, apakah bandar saham ada? Ini pertanyaan yang sering muncul kepada saya. Jadi sebelum saya jelaskan cara mengetahui bandar akumulasi saham, saya akan menjawab pertanyaan apakah bandar saham di dalam IHSG atau IDX itu ada. Jawabannya dalam sudut pandang saya, bandar itu ada dan nyata dan sangat bermanfaat bagi pasar modal kita. Jadi jika tidak ada bandar, maka seperti halnya suatu pesawat itu tidak ada pilotnya. Jadi tidak ada yang tidak akan bisa naik dan tidak akan bisa turun. Ya begitulah, ibaratkan suatu mobil itu hanya ada penumpang, tidak ada supirnya, maka mobil itu tidak bisa kemana-mana. Jadi begitu juga dengan saham. Saham tidak akan bisa kemana-mana, tidak akan bisa naik dan juga turun ketika tidak ada bandarnya. Jadi hanya tinggal seberapa canggih bandar yang sedang bermain dan berapa nilai atau berapa kekuatan strategi untuk mengelabui kita, mengelabui retail. Jadi tinggal ada akhlak atau tidak para bandar itu. Ketika bandar tidak memiliki akhlak, maka tidak ada rasa kasihan kepada retail. Jadi satu hal yang pasti bandar saham tidak pernah terlihat dan tidak mudah dideteksi meski dengan aplikasi yang super mahal. Dan jika teman-teman berlangganan aplikasi yang mahal, itu belum tentu bisa mendeteksi bandar karena mereka lebih pintar dari aplikasi itu. Jadi teman-teman jangan terkejut apabila aplikasi yang teman-teman beli itu atau yang teman-teman langganan itu bisa jadi salah. Lanjut. Nah, tugas berat bandar. Di sini bandar juga memiliki tugas berat. Namanya juga bandar saham, selalu bertugas mengumpulkan keuntungan di atas penderitaan orang atau penderitaan retail. Maka tugas utamanya adalah menaikkan harga setinggi-tingginya. Ini mengapa banyak saham harganya di atas normal. Tapi itu tandanya sang bandar sedang distribusi barang. Dinaikkan dengan beli 100 lot, dijual dengan 500 lot. Kan lebih untung. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi tugas kedua seorang bandar adalah menurunkan harga sejatuh-jatuhnya. Hal ini agar bisa dibeli di harga paling bawah. Jadi sebelum naik, karena sentimen-sentimen tertentu, jadi teman-teman ingat saham KF, saham Antam, BRIS, dan juga saham-saham farmasi lainnya, bagaimana jatuh terkaparnya saham tersebut, gimana yang dikerek habis-habisan, begitu tidak punya akhlak si bandar. Jadi kayak saham KF, itu di ARB-kan secara berhari-hari, dihajar habis-habisan dan si bandar itu membeli lagi di harga bawah untuk mengkerek naik lagi ke atas.
Setelah sudah harga di atas, mereka jual kembali. Nanti setelah retail beli, mereka jual. Disitulah bandar memanfaatkan kita. Jadi bandar beli di harga bawah dan jual di harga atas. Nanti ketika bandar jualan, harga saham tersebut akan turun, akan amblas lah ke bawah, nanti akan ditampung lagi oleh bandar sampai naik. Begitulah terus pergerakan suatu sahamnya. Jadi yang jelas, entah mengapa mereka lebih tahu informasi daripada retail seperti kita semuanya. Jadi perusahaan mau untung atau rugi, bandar yang tahu duluan. Jadi direkturnya mau apa, dia mau apa, pasti dia yang tahu duluan. Setelah itu baru ada informasi atau berita yang dikeluarkan untuk retail. Jadi langsung saja cara mengetahui bandar atau asing yang sedang akumulasi saham. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi berbayar seperti Bandar Detektor dan juga Forex Flow. Jadi ada cara yang sangat sederhana untuk mengetahui saat bandar mengakumulasi saham. Yang pertama menggunakan aplikasi berbayar. Istilah canggihnya adalah Bandar Detektor. Menggunakan aplikasi ini akan membuat teman-teman tahu bahwa saham sedang diakumulasi oleh bandar melalui notifikasi atau melalui pergerakan di dalam aplikasi tersebut. Jadi meskipun saya sendiri tidak menyukai dengan pola ini karena terkadang sudah terlambat, menggunakan aplikasi juga berarti siap untuk mengambil untung sedikit lalu keluar. Jadi jangan berlama-lama, karena terkadang meski harganya tinggi, aplikasi tetap berbunyi, tetap ada notifikasi akumulasi atau pergerakan akumulasi, dan sebentar lagi bisa-bisa akan bisa lepas. Bandar akan langsung lepas dan harga tersebut akan longsor. Jadi menurut saya sering terlambat ketika menggunakan aplikasi Forex Flow. Di dalam Forex Flow ada sinyal tentang akumulasi dan distribusi yang mana saya terlambat. Ternyata ketika bandar akumulasi saham tersebut sudah naik tinggi dan saya tidak sempat beli. Lanjut yang kedua, melihat dari bid dan offer saham. Jadi ini juga masih tergolong mudah. Kalau kelihatannya bidnya sangat besar di satu harga, itu artinya bandar menjaga jangan sampai longsor ke bawah. Maka kita sebagai retail meyakini kalau harga tidak mungkin turun. Maka retail atau kita kebanyakan akan membeli saham tersebut. Jadi bisa jadi bandar memang akan menaikkan, tapi teman-teman harus terus memantau, jangan sampai salah. Kalau ternyata banyak distribusi dan bandar tidak kuat menahan harga, maka bid di harga tertentu akan tiba-tiba menghilang. Jadi bandar pun hilang. Ini pernah terjadi di saham BEX dan juga di saham Link. Awalnya saya mengira harga akan ditahan dan juga akan sideways. Ternyata dana asing terus dijual atau terus keluar dan langsung saham tersebut tidak kuat dan akhirnya longsor. Nah, lanjut yang ketiga. Jadi jebakan bandar di over. Jadi kalau ada over saham yang terlihat jauh besar, bahkan 2 kali lipat atau lebih dan sangat tebal, itu juga tanda bandar sedang akumulasi. Pasti pikiran kita sebagai retail, aduh saham ini akan naik, bakal naik nih. Udah ada yang mau jual banyak dan kita juallah saham ini. Nah, bandar jadi penadah. Jadi di situ ada jebakan dan bandar menjadi penadah. Dan bandar mengakumulasi terus pelan-pelan sampai orang tidak sadar kalau ada yang diam-diam sedang akumulasi dalam angka yang besar. Jadi terkadang jebakan-jebakan bandar dan strategi yang bandar keluarkan itu tidak kita sadari. Bandar menaruh bid, tahu-taunya bandar itu
ada di antrian over. Jadi mereka memakai sekuritas yang berbeda. Ketika contohnya mereka menggunakan bandar YP untuk jualan, ternyata mereka beli dengan atau memakai broker lain. Dia menjual pakai beli pakai YP, dan dia menjadi penada menggunakan bandar IF. Itu contohnya. Jadi yang paling sulit kalau bandarnya adalah sekumpulan orang yang berkesepakatan dalam sebuah saham. Jadi sering bandar membuat akun berbayar, tidak hanya satu akun. Jadi bandar melakukan atau membuat sekuritas yang berbeda di banyak akun, maka sangat sulit terdeteksi karena seolah-olah bandarnya itu rata. Jadi dalam sudut pandang saya, ini pernah terjadi di saham Andi yang mungkin sekarang harganya sudah 50. Meski saya juga tidak punya bukti, tapi pelan bisa dilihat dari ciri-cirinya adalah transaksi besar padahal harga sahamnya segitu-segitu saja. Jadi kedua EBIT jauh lebih kecil daripada over, tapi harganya juga stagnan di situ-situ saja. Padahal banyak orang yang menjual, penadanya sudah siap, jadi harganya terus berputar-putar di angka di situ-situ saja. Sampai kita sebagai retail putus asa melihatnya dan menjual begitu saja saham tersebut. Jadi kalau model seperti ini pasti nunggu sentimen keluar baru naiknya, bikin jantung deg-degan tidak karuan. Jadi masalah besarnya dengan pola seperti ini adalah time frame tidak jelas. Kadang lama banget sampai orang sudah lupa, kadang cepat sekali karena sentimen keburu datang, atau sebaliknya over lebih banyak daripada bid. Jadi over lebih banyak daripada bid, tapi harga tersebut tetap rata, tetap satu stagnan, tidak ada pergerakan naik. Uniknya harganya juga tidak naik-naik lah. Padahal harusnya sudah naik dengan adanya bid atau over yang tebal. Ini juga tandanya sebenarnya sedang dimainkan pelan-pelan. Jadi bandar itu bebas memainkan harga, mau di stagnankan, di satukan, dinaikkan, di ARB-kan, diarahkan, itu bandar bebas. Jadi ini semua adalah cara mengetahui bandar sedang akumulasi. Jadi meskipun tidak sepenuhnya benar, tapi setidaknya teman-teman bisa mendeteksi pergerakan bandar. Jadi biasanya kebanyakan bandar yang sangat kejam itu ada di saham-saham gorengan. Jika suatu saham dibandari oleh asing, maka pergerakan itu tidak terlalu naik secara signifikan dan juga jatuh secara signifikan. Jadi naiknya pelan-pelan dan turunnya juga akan pelan-pelan jika itu dibandari oleh asing. Karena mungkin asing memiliki akhlak yang lebih baik daripada bandar-bandar di saham gorengan. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti, teman-teman bisa lanjut komen dan kita berdiskusi di situ jika saya ada kesempatan. Ya, demikianlah video kali ini. Jika ada kata yang mungkin menyinggung, ya saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.